2 kilo. Itu kalau nggak buru-buru. Kalau lagi buru-buru mau nggak mau dia harus naik ojek online. Bulan 1 juta per bulan harus dikeluarin masyarakat Bekasi. Hai, aku Pulpi. Selamat datang di Telusur Kasus Uncut. Episode kali ini kita bakal ngomongin tentang ongkos transportasi di kota-kota besar yang melambung tinggi. Kita coba lihat dulu, ada 5 kota dengan ongkos transportasi bulanan terbesar. Mulai dari Bekasi, ini ternyata 1,91 juta per bulan harus dikeluarin masyarakat Bekasi atau sekitar 14% dari total biaya hidup mereka cuman buat ongkos transportasi. Terus setelahnya ada Depok, Surabaya, Jakarta, dan juga Bogor. Kalau kita coba lihat dari 5 besar ini dulu deh, tapi kita eliminasi kali ya yang Surabaya. Ternyata rata-rata ini adalah kota-kota penyangga atau sekitar Jakarta. Yang kalau kita lihat, mereka tinggalnya katakan di Bekasi, mereka kerjanya di Jakarta. Pulang ya ke Bekasi lagi, pasti mahal dong. Tapi mungkin kalau kamu pikir kan KRL murah, atau mungkin bus murah, MRT murah. Iya murah, tapi yang jadi permasalahan adalah dari rumah sampai ke stasiun atau sampai ke halte, terus mereka naik kereta nih atau naik bis. Nah, dari stasiun atau halte ke tempat kerja mereka lagi, itu yang bikin mahal. Nah, kami ketemu sama salah seorang warga Tambun, namanya Danang. Danang ini udah bertahun-tahun, dia harus ngelaju dari Tambun ke Jakarta PP setiap harinya. Nah, dia dari rumah sampai ke stasiun Tambun itu sebenarnya 15 tahun yang lalu ada angkot. Harganya lebih murah. Tapi sekarang angkot udah jarang banget. Jadi dia akan wasting time atau ngabisin waktu untuk nunggu angkot. Akhirnya dia memutuskan untuk naik motor dari rumah nih, dia naik motor sampai ke stasiun Tambun. Terus dia parkirnya itu 7.000 per hari. Terus dia naik KRL dari Tambun, karena dia kerjanya di Bundaran HI, dia turun di Sudirman. Kalau KRL sih sebenarnya PP cuma 8.000 ya, murah. Nah, tapi dari stasiun Sudirman sampai ke kantornya di Bundaran HI, bisa sih jalan kaki, tapi 2 kilo. Itu kalau nggak buru-buru. Kalau lagi buru-buru, mau nggak mau dia harus naik ojek online. Kita ambil ojek online, katakan rate-nya lagi nggak naik nih, 15.000. 15.000 dikali 2, PP kan 30.000. Nah, jadi dia harus ngeluarin segini nih. 1 bulannya cuman buat ongkos transportasi, dan ternyata itu 25% dari total biaya hidup dia. Padahal seharusnya atau wajarnya biaya transportasi masyarakat tuh cuman 10%. Kayak nggak mungkin sih kalau di Jakarta cuman ngeluarin 10%, kecuali kita ngekos di sebelah kantor. Itu baru mungkin. Jalan kaki, nah itu baru bisa. Tapi kalau kita harus naik transportasi umum, apalagi kita harus nyambung ojek online, kayaknya pasti lebih dari 10% deh. Tapi Danang ini cerita, bukan berarti dia nggak pernah nyobain alternatif lain. Misalnya naik motor, tapi ternyata dia tidak sanggup naik motor dari Tambun ke Jakarta PP. Dia bilang gini, pengeluaran saya setiap harinya. Kalau setiap hari saya dari stasiun Tambun sampai stasiun Sudirman. kepada kami Danang merincikan pengeluarannya dalam sebulan. Ternyata 25% habis untuk ongkos transportasi. Kalau biasanya saya dari rumah itu naik motor sampai stasiun Tambun, kemudian saya lanjutkan dengan KRL sampai Sudirman, kemudian dari Sudirman saya bisa jalan kaki, bisa pakai Gojek tergantung kondisi. Paling sering karena buru-buru biasanya Gojek. Boleh dirinci nggak dalam satu hari ini pengeluarannya untuk transportasi berapa sih Mas? Mulai dari bensin dulu nih. Kalau bensin motor itu hitungannya 20 sampai 25.000 seminggu. Terus kemudian sih kalau untuk terkait parkir itu kondisional sih, tapi rata-rata 7.000 seperti itu. Terus untuk KRL itu saya kan PP ya. PP itu kalau Tambun Sudirman itu 8.000 per harinya. Terus juga kalau misalkan Gojek itu 15 ribuan untuk sekali jalan. Kalau PP bisa dihitung berarti 30.000. Kalau di total itu kisaran 1 mungkin atau 1,5. Nah, alternatif kedua, kenapa nggak ngekos aja? Nah, kita coba cari kos-kosan di daerah Sudirman. Pasti harganya udah di atas 2 juta. Belum lagi dia harus ngeluarin bensin dong dari kos-kosan ke tempat kerjanya dia. Belum lagi kalau macet dan lain-lain. Ternyata menurut Danang, naik KRL meskipun harus ngeluarin 25% dari pengeluaran dia hanya untuk ongkos transportasi ini paling best choice-nya dah, paling
baik, paling bagus, dan paling murah ternyata dibandingin dia harus ke kos atau mungkin dia harus naik motor. Karena menurut Danang bukan cuma secara materi, tapi mental juga penting. Macetnya say dari Tambun sampai Jakarta, nggak sanggup kalau tiap hari. Integrasi moda transportasi secara sistemik sesuai kebutuhan. Subsidi transportasi pun tak hanya difokuskan pada tarif utama saja, namun akses ke dan dari moda transportasi utama harus diperhitungkan. Sementara Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan Rizal Wasal menyebut, agar biaya dianggap murah bukan hanya soal menurunkan tarif, namun juga meningkatkan pendapatan. Namun ia menyebut transportasi umum perlu mempermudah masyarakat agar bisa melakukan sesuatu hingga mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat dari Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI ini bilang, jadi sebenarnya yang harus diperhatiin itu bukan cuman transportasi yang besar atau yang utama misalnya kereta atau bis aja, tapi gimana masyarakat dari tempat tinggal mereka menuju ke stasiun atau mungkin menuju ke halte itu juga harus diperhatiin. Mungkin kalau di Jakarta kan masih ada Jaklingko, masih bisa tuh kita jalan dikit lah ke depan perumahan untuk naik Jaklingko sampai ke stasiun. Tapi kalau kita bicara Depok, Bogor, kayaknya nggak semua punya sistem atau transportasi yang sama. Nah, ini yang juga perlu diperhatiin nih sama pemerintah. Nah, terus Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan Rizal Wasal ini menyebut, sebenarnya jangan cuman mikirin transportasi murah itu bukan cuman perkara transportasi harganya diturunin, tapi pendapatan masyarakatnya dinaikin. Ya, aku sih juga mau kalau kayak gitu. Tapi itu juga tugas pemerintah, gimana menciptakan moda transportasi yang terintegrasi biar masyarakat ini bisa lebih mudah untuk mendapatkan pendapatan lebih itu. Jadi itu juga tugas dari pemerintah. Nah, kalau ngomongin soal transportasi, integrasi, kita ngomong di daerah Jakarta dulu deh, Jabodetabek. Memang sebenarnya udah bagus. Udah ada transportasi besar yang kereta nanti nyambung ke MRT, terus nanti bisa nyambung ke Transjakarta, terus kita nyambung ke Jaklingko. Tapi mungkin buat kamu yang tinggal di Depok, Bogor, Bekasi, gimana? Kalau kamu dari rumah ke stasiun, kamu lebih milih apa? Apakah jalan kaki? Atau masih ada angkot? Atau mau nggak mau naik ojek online? Coba dong komen di bawah, kalian harus ngeluarin berapa banyak sih dalam 1 bulan untuk ongkos transportasi?